Menikah. Banyak orang bilang kalau jodoh sudah diatur sama Tuhan. Tapi penantian yang panjang ini belum juga bertemu dengan jodoh yang katanya sudah ada yang ngatur. Hidup di tengah-tengah orang yang mendambakan menikah muda itu tidak mudah. Karena setiap hari angan-angan mereka menjadi aku sendiri. Tidak betah, apalagi orang tua yang sudah mendesakku untuk segera menikah. Orang tuaku mungkin iri dengan si Ana yang tersebut yang sudah menikah umur 20 tahun sekitar itulah. Dan Ana beda 8 tahun denganku. Sebagai sesama wanita, aku tidak rela. Tapi melihat realita, aku harus sabar. Susah, Nduk. Susah hidup begitu. Jangan sampai kau jadi perawan tua, kata ibu yang menyelipkan nasihat di tengah-tengah suasana nonton drama Korea di TV. Bahkan di Korea sendiri, tentu aku tak pernah lihat dari mereka drama-drama ini. Rata-rata umur menikah mereka adalah 30 tahun ke atas, 20 tahun ke atas, mungkinkah? Dan sudah dianggap wajar untuk menikah di umur segitu. Tapi beda lagi di Indonesia, apalagi di Pulau Jawa. Tuntutan untuk menikah muda adalah mutlak, serta alasan-alasannya yang tidak dilogis-logiskan. Menghindari zina lah, biar mandiri lah, biar inilah, itulah, aneh. Alasan itu tidak masuk akal untukku. Aku sebagai wanita benar-benar terinjak harga diriku. Karena alasan-alasan itu adalah senjata untuk menikah. Karena aku sudah melihat sendiri dirinya sendiri di kehidupan ini. Dan dia alasannya itulah, inilah, ini hanya debunya lah, di atas kacanya lah, yang akan hilang jika air itunya lah. Menikah untuk menghindari zina. Omong kosong. Aku punya 7 teman wanita yang menikah karena hamil sebelum akad. Sepertinya kebobolan sebelum wasit meniup peluit. Kasihan mereka. Bagi mereka, waktu itu kondom adalah alat yang haram dan tabu di antara digunakan. Well, oke. Melihat hasilnya, tapi lebih baiklah mereka menikah dengan kondomnya, bukan dengan menikahkan mereka. Ada 3 temanku berperilaku menikah aneh karena ingin merasakan suasana pernikahan. Kalau yang satu ini, aku lebih kasihan ke istri mereka yang digunakan sebagai kelinci percobaan mereka. Karena bagiku menikahnya lah, bukannya hanyalah halnya lah coba-coba, dan bukan permainannya lah yang dengan mudah-mudahnya akan kamu akhiri. Ini sakral, ini penting, dan bukan main-main. Kalau kamu nikah, pasti kamu punya anak cakep deh. Deal? Oke, katanya bapaknya lah yang sibuk dengan HP-nya. Ya itu, pasti kayak mereka, saut ibu sambil menunjuk-nunjuk aktor dan aktris Korea di TV. Jawabku sambil tetap ingin fokus ke drama itu lagi. Sekali lagi, aku terjebak di suatu saling cepat nikah di ruang tamu. Suasana ini bakal canggung kalau aku jawab serius, dan orang tuaku akan cukup kolotnya lah jika mendengar alasanku untuk tidak menikah. Selain belum ada niat, semua pacar yang aku ajak ke rumah akan tidak betah kalau orang tuaku ingin nimbrung dan menginterogasinya lah. Beberapa dari mereka lebih baik putus daripada punya mertua yang memaksa untuk segera menikah. Panggil saja dia Johnny, mantan pacar yang beberapa bulan lalu aku bawa ke rumah. Dia adalah salah satu pria yang pernah aku bawa ke sini, dan dia adalah top list. Wow, pacar yang aku dambakan untuk bisa jadi suami nantinya lah. Andai-andai saja dia pergi tidak profesional, membuat gayanya pola biasa, pola pikirnya biasa, jadi keren dan dewasa. Mantap. Kita berpacaran selama 4 tahun. Kita bertemu di salah satu event yang kantorku buat. Setelah beberapa menit ngobrol di atas depan teras, ibuku memberi tanda untuk segera masuk dan bicara 4 mata. Dengan sedikit mencengkeram penggeranganku, dia membawaku ke kamar terdekat. Apa-apaan sih bu? Aku hanya melepaskan tangannya lah. Gila, dia fotografer, kata ibunya sambil memegang kedua pipinya lah.
tapi matanya terlihat kaget dan tidak senang. "Iya, terus apa? Nantinya kalau kamu nikah sama dia, kamu bisa makan apa? Ibu cuman bisa menceramai sekarang." "Here we go again," kataku dalam hati. "Mau makan foto-fotonya dia buat? Lagian gayanya nggak sopan sih. Masa dia pakai jaket kulit ke sini? Kalau kamu punya anak, kamu masih kasih makan apa dia?" "Deal, benar," katanya sambil menekan intonasinya lah, untuk tidaknya lah, terdengarnya lah, dari luarnya lah. "Bu, aku cuma ingin pacaran sama dia. Jangan lebay-lebay deh," kataku mengakhiri. Kepanikannya lah ibunya yang sama bodohnya seperti melihat topeng monyet. Inilah yang membuatku minder. Setiap kali-kali dia dekat dengan pria, kadang keluarganya yang seharusnya lah mendukung, malah ikut menentukan takdir hidupku. Itu bukan hal yang benar. Aku sedikit melirik ke foto-foto keluarga yang dijejerkan rapi di meja dekat ruang tamu. Aku melihat betapa bahagia wajah ibu waktu berfoto mengenakan setelan wisuda dan toga-toganya. Bahkan wanita seperpendidikan ibu pun akan luluh dengan aturan tua yang mengharuskan dia mengakhiri mimpinya lah, pengabdiannya lah pada sebuah keluarga. Melihat sejarah ibu yang dimiliki, dia tidak pernah dibolehkan untuk memilih pria mana yang akan dia pilih dan jadi pendampingnya lah, sehidup-hidupnya lah, semati. Tapi ditentukan oleh keluarga Jawa yang masih percaya akan perjodohan. Aku tidak mau menjadi ibu. Aku tidak mau menjadi ibu. Dia sudah cukup teracuni adatnya, dan aku ingin bebas dengan segala yang kupilih. Aku tidak peduli apa yang akan tetangga katakan tentang aku. Yang jelas, aku masih belum bertemu dengan orang yang rela untuk bisa hidup denganku hingga akhir hayat. Bayangkan, aku akan hidup serumah dengan orang yang sama selama sisa hidupku yang masih panjang. Dan aku akan melihatnya sebelum tidur dan tepat ketika bangun. Pernikahan adalah pilihan diri sendiri, bukan paksaan sanksi. Jika hingga nanti aku belum menemukan orang yang tepat, maka itu adalah jalan takdirku. Jadi aku, ting tong. Belfoot berbunyi, suara bel rumah bumi berbunyi. Aku melirik ke arah jam, sudah pukul jam 9 malam. "Siapa itu? Teman kamu, Dir?" tanya ayah. Aku menggelengkan. "Bukan temannya ibu kali. Temannya kan itu udah pindah, udah tua. Gak mungkin datang jam segini," jawabnya dengan mata terpaku pada TV. Ting tong, ting tong. Belfoot berbunyi. "Sudah, buka sana, Dir," suruh ayah. Aku berdiri dan berjalan ke arah pintu ruang tamu, memisahkan ruang tamu utama melalui lorong yang tidak bisa dilihat dari dalam. "Siapa ya malam-malam begini datang?" kataku terhenti saat pintu itu buka. Aku melihat John berdiri di depan pintu dengan membawa satu tangkai bunga di tangannya. Rambutnya yang rapi dan jaket kulitnya masih dengan ia kenakan terakhir dia di sini. Dia tersenyum, John. Wow. Dia menyodorkan satu tangan satu bunga, dan aku melihat ada benda berwarna perak yang melilit di tangkainya, melilit dengan cabang yang diikat rapi. "Mungkin terakhir kali aku kesini. Aku sudah gak mau urusan sama orang tuamu kamu lagi. Tapi aku ingin melihat kamu, dan aku pingin suatu hari melihat kamu besok jadi istriku. Setidaknya kita tunangan dulu." "Wah," katanya tersenyum sambil memperlihatkan tangan kirinya, dan di jari manisnya sudah terlingkar cincin yang sama ada di tangkai bunga mawar merah itu yang aku pegang. Aku memeluknya, sedikit menggigit dengan bibirku, mendarat di bibir yang halus. Wow, malam ini adalah malam yang dimana katanya penantian itu runtuh. Akhirnya lah aku menemukan seseorang lelaki yang mau menerima keadaanku dan keluargaku yang seperti ini. Well, aku melepaskan label perawan tuaku. Terima
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.